Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi tentang bab waris. Kali ini kita akan membahas tentang siapa-siapa saja ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan, menyambung pada video yang sudah kita tonton sebelumnya. Bahwa di sini ahli waris ini terbagi menjadi dua. Ada ahli waris dari pihak laki-laki, artinya semuanya laki-laki, dan ahli waris perempuan yang kesemuanya adalah perempuan. Ahli waris dari laki-laki berjumlah ada 15 orang dan ahli perempuan jumlahnya ada 10 orang. Jadi seluruh ahli waris total keseluruhannya ada 25 orang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan melalui bagan agar mudah dimengerti dan dipahami, sehingga nanti kita cepat hafal. Sebelumnya kita akan bahas dulu untuk ahli waris yang laki-laki yang jumlahnya 15 orang. Pertama di sini ada orang yang meninggal. Ini misalnya ada orang yang meninggal. Kemudian siapa saja ahli warisnya dari pihak laki-laki. Yang pertama ini jalurnya ke atas dulu. Nah, nomor 1 itu adalah bapak atau ayah. Kemudian yang kedua masih ke atas. Di atas bapak itu ada bapaknya bapak atau kita sebut dengan istilah kakek, dan seterusnya ke atas. Ini ada tanda panah, berarti terus ke atas. Siapa saja? Ini nomor 1 bapak, kemudian kakek, ke atasnya itu adalah kalau dalam istilah Sunda uyut, bao, jangga wareng, dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki, jalurnya laki-laki semua. Jadi nomor 2-nya kakek. Selanjutnya kalau ada ke atas berarti bapaknya kakek atau bapaknya bapak. Kemudian ke atasnya lagi ada bapaknya bapak. Kemudian ke atasnya lagi ada bapaknya bapak, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali ada tanda panah di sini, artinya tidak hanya sampai kakek saja, melainkan terus ke atas. Ini nomor 2-nya kakek, jalurnya ke atas. Kemudian nomor 3, ini ada poin ke bawah. Nomor 3 siapa? Kalau ke bawah berarti turunan atau anak. Di sini anak laki-laki. Saya kasih tanda L. Dan kalau di bab waris ini harus dikasih tanda laki-laki atau perempuan, ini dibedakan. Nah, nomor 3-nya adalah anak laki-laki. Kemudian berikutnya masih ke bawah, berarti di bawah anak ada nomor 4 adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Di sini ada tanda panahnya sama dengan di jalur bapak, kakek, dan selanjutnya ke atas. Kemudian di sini anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Artinya nanti setelah cucu di sini ada anaknya cucu. Kalau istilah Sunda buyut. Kemudian seterusnya ke bawah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, anaknya cucu laki-laki dari anak laki-laki, anaknya anak cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya dari jalur laki-laki. Ini nomor 4. Kemudian selanjutnya nomor 5, di sini dari mayit ke samping. Siapa? Yaitu saudara laki-laki sekandung atau seibu sebapak. Sekandung itu artinya seibu sebapak. Jadi bukan saudara tiri. Nah, ini jalurnya dari mayit ke samping. Nomor 5 ini saudara laki-laki sekandung atau seibu sebapak, bisa adiknya mayit yang laki-laki atau kakaknya yang laki-laki dari mayit tersebut. Ini semuanya laki-laki, adik atau kakak yang laki-laki. Kemudian selanjutnya nomor 6 masih ke samping. Ini adalah saudara laki-laki sebapak saja atau saudara tiri yang sebapak saja. Kemudian nomor 7-nya masih
ke samping juga di sini ada saudara laki-laki seibu saja. Nah, jadi nomor 5, 6, dan 7 ini adalah saudara dari si mayit tersebut. Ada yang sekandung, ada yang sebapa, dan ada yang seibu. Jadi ini semuanya adalah saudara, baik saudara sekandung, sebapa, ataupun seibu. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 8 adalah dari jalur bapak. Di sini ada bapak. Kemudian ke samping dari bapak, berarti ini masih saudara, tapi saudaranya dari bapak. Dan ini laki-laki. Siapa? Saudara laki-laki bapak, atau kita istilahkan dengan paman yang sekandung. Nah, kita sudah menjelaskan mengenai paman. Paman dalam hal ini adalah saudara laki-laki bapak, yang mana paman dalam istilah bahasa Indonesia ini bisa adik ataupun kakak. Jadi kakak atau adik dari bapak. Ini nomor 8. Nomor 9-nya adalah masih ke samping dari jalur bapak. Siapa? Yaitu saudara laki-laki bapak atau paman istilahnya yang sebapak saja. Nah, ini bisa dilihat di bagannya. Jadi nomor 9 masih dari jalur bapak. Kemudian nomor 10 masih di jalur bapak juga. Siapa? Nah, nomor 10 adalah saudara laki-laki bapak yang seibu saja. Jadi ini yang 9 dan nomor 10 adalah saudara tiri dari bapak. Jadi artinya 8, 9, dan 10 ini adalah adik atau kakak laki-laki dari bapak, saudara bapak yang laki-laki, baik sekandung, sebapa, ataupun seibu. Kemudian berikutnya nomor 11. Coba perhatikan, untuk nomor 11 di sini jalurnya dari nomor 8. Nomor 8 itu adalah saudara laki-laki bapak sekandung, atau kita istilahkan paman saja bisa. Nomor 8 di sini adalah paman sekandung. Dan di sini ke bawah. Berarti ke bawah ini artinya turunan dari paman sekandung. Nah, nomor 11 ini adalah anak laki-laki paman sekandung. Ini termasuk ahli waris juga. Kemudian yang nomor 12-nya di sini kita lihat jalurnya dari nomor 9. Nomor 9 itu adalah saudara laki-laki atau paman sebapa. Artinya di sini nomor 12 adalah anak laki-laki paman sebapa. Kemudian nomor 13 masih dari jalur paman, tetapi di sini nomor 13 dari jalur saudara laki-laki bapak atau paman seibu saja. Sini nomor 13 berarti anak laki-laki paman seibu. Kemudian nomor 13. Nomor 13 di sini nyebrang. Di garis panahnya di sini nyebrang. Artinya tidak termasuk dari golongan-golongan ini. Siapa? Nomor 14 adalah suami. Nah, ini dari jalur luar berarti. Karena bagannya terpisah. Dan nomor 15-nya adalah al-mu'tik atau laki-laki yang memerdekakan si mayit ini kalau ada. Al-mu'tik ini jalurnya juga dari luar. Nah, artinya di sini ahli waris keseluruhannya ada 15. Kita lihat dulu. Yang pertama di sini jalurnya ke atas dulu. Nomor 1 bapak, kemudian dilanjutkan ke bapaknya bapak atau kakek, bapaknya bapak, dan seterusnya ke jalur atas. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 3 ke bawah berarti turunan. Di sini keturunan anak daripada si mayit ini. Nomor 3 adalah anak laki-laki, nomor 4 adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Kemudian nomor 5-nya dari jalur saudara, di sini dari mayit, 5, 6, 7 ini saudara. Semuanya yang laki-laki. Nomor 5 saudara laki-laki sekandung. Nomor 6 saudara laki-laki sebapa.
Nomor 7, saudara laki-laki seibu. Kemudian nomor 8 lanjut ke dari jalur bapak, paman. Di sini ada paman sekandung, paman sebapak, paman seibu. Kemudian nomor 11-nya di sini dari jalur paman sekandung, anak laki-laki paman sekandung. Nomor 12, anak laki-laki paman sebapak. Nomor 13, anak laki-laki paman seibu. Dan nomor 14 ini jalurnya lain, beda lagi jalurnya. Di sini adalah suami. Dan nomor 15 dari jalur lain juga, di sini adalah al-mu'tik atau laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 1 dan nomor 2 adalah usul atau kita istilahkan karuhun yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian berikutnya ada ini furu atau keturunan. Nomor 3 dan 4 seterusnya furu. Nah, ini yang dimaksud dengan keturunan. Berikutnya adalah garis yang saudara ini, baik saudara laki-laki dari mayit ataupun saudara laki-laki dari bapak dan seterusnya beserta keturunan-keturunan dari paman itu, dan ini disebut dengan hawashi. Jadi ada usul, furu, dan hawashi. Kemudian selanjutnya di sini dari jalur luar, ini adalah jalur sababiyah karena sebab. Nah, dia termasuk ahli waris ini karena sebab. Siapa saja? Yang pertama adalah suami dengan alasan karena ada pernikahan yang sah atau musyawarah jadi ahli waris. Kemudian yang berikutnya karena hubungan wala. Nah, ini sebab-sebab menerima waris menjadi usul, menjadi furu, hawashi, ataupun sababiyah karena musyawarah ataupun wala. Nah, ini harus kita ingat terlebih dahulu. Dan coba kita perhatikan di sini ada garis yang saya kasih tanda khusus. Nah, ini jalur ke atas, jalur ke samping dari luar, kemudian jalur ke bawah. Maksudnya di sini ini adalah orang-orang yang sangat dekat sekali dengan mayit. Di antaranya yang pertama ini bapak, karena mayit ini berarti anaknya daripada bapak ini. Nah, karena menjadi anak dari bapak nomor 1 ini, maka si anak berkewajiban berbakti kepada orang tua. Kemudian berikutnya di sini ada anak laki-laki. Dan ini adalah tanggung jawab daripada mayit. Kemudian berikutnya nomor 14 adalah suami, sama juga. Si mayit ini wajib berbakti kepada suami. Artinya di sini kalau kita lihat, maka jalur nomor 1 yaitu bapak, jalur nomor 3 anak, dan nomor 14 adalah suami. Ini adalah ahli waris ketiganya ini yang tidak mungkin terhijab atau yang tidak mungkin terhalang oleh siapapun untuk mendapatkan waris. Berbeda dengan saudara. Nah, saudara ini tidak menjadi tanggung jawab daripada si mayit. Saudara di sini yang nomor 5, 6, dan 7 ini adalah tanggung jawab dari bapaknya. Nah, nomor 1 di sini. Jadi kalau misalnya nanti selama masih ada bapak dan selama masih ada keturunan, nomor 5, 6, 7 ini tidak akan mendapatkan waris. Berikutnya juga nomor 8, 9, dan 10 ini juga selama masih ada bapak dan keturunan ini tidak akan mendapatkan waris. Termasuk nomor 11. Nomor 11 ini adalah anak paman sekandung. Selama ada paman sekandung di sini ini juga terdelet. Ini terhijab, terhalang oleh paman sendiri, kemudian oleh bapak. Jadi ini yang menghijabnya banyak. Nah, ini ahli waris
yang tidak mungkin terhalang oleh siapapun. Jadi ada 3 dari pihak laki-laki. Pertama adalah bapak, yang kedua adalah anak laki-laki, dan yang ketiga adalah suami. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya adalah ketika kita sudah tahu ahli waris keseluruhannya dari pihak laki-laki, yang saya tanyakan siapa yang meninggal atau M ini? Tolong dijawab di kolom komentar. Untuk pertemuan kita kali ini, di video kita kali ini, kita cukupkan saja sekian. Untuk nanti kita lanjutkan pembahasan mengenai ahli waris dari pihak perempuan yang jumlahnya ada 10 orang. Silakan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.